Gelar kepermainan jangan warung pihak tak supri. Aku ning sini. Nah, neng. Kok sumuk men Mas kok udan ta iki. Iya, memang kayak gini, Cak. Kalau misalnya musim panas di Amerika Serikat terutama Washington DC. Soalnya biyen iki serawa-rawa. Oh, jadi mergo faktor kuwi ya. Kenapa kok kadang-kadang sumuk? Padahal secara umum kan, tapi akhir-akhir ini tak akoni ini ya. Aku dia kan selalu ngomong karo kanca-kanca Indonesia. Amerika ki panasnya beda orang Indonesia enggak sumuk. Nek Amerika ki kering. Iya. Kurang lembab ternyata saiki sumuk juga. Iya sih, lumayan sih iki sumuknya gak ketolongan. Iya. Ongkep. Nah, dulur, kita lagi ngajak sampean mau jalan-jalan ke daerah urban. Urban di Amerika Serikat. Dengan berbagai persoalannya. Urban problem. Nek dosa ya nek masalah, nek kutho ya saya meneh akeh masalah itu ya. Apalagi di Amerika Serikat itu memang konsentrasi urbannya itu kadang-kadang sangat padat ya, Cak ya. Kayak di kota New York itu juga gedung pencakar langit dengan masalah housing dan masalah tempat tinggal, masalah homeless itu akeh ya. Itu juga banyak. Dan juga salah satu masalah yang sekarang lagi muncul dan besar jadi sorotan di Amerika itu adalah penggunaan obat terlarang. Nah, itu yang melanda berbagai kota, termasuk di New York, DC juga termasuk, dengan San Francisco juga iya, Chicago, kota-kota gede kuning. Yeah. Dan itu masalahnya kompleks ya, artinya kan ya memang dilarang namanya obat-obatan narkoba ya. Cuman kan memang lek wis penggunane menggunakan terus jumlahnya wakeh, nggak segampang wes tangkep ya, terus bertangkepnya dek kayak ngendi. Iya, ini kita kemarin sempat jalan-jalan ya, Cak ya, ke daerah Kensington di Philadelphia. Disebut salah satu sebagai pasar narkoba terbuka terbesar di Amerika Serikat, Pantai Timur. Pantai Timur iku. Jadi sakjane ono sebutannya ku ya pemerintah ajane yo ngerti berarti ya. Warganya yo ngerti. Tapi tetap berlangsung nek kono. Iya, dan memang agak susah untuk ditanggulangi ya, Cak ya. Nah, sampean penasaran ceritanya kayak apa, dulur? Tonton. Pemandangan pecandu teler berkeliaran hingga terkapar sudah biasa di Kensington Avenue di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania di Amerika Serikat. Sebagian besar gambar kami ambil dari dalam mobil demi keamanan. Hingga kalau dilihat dari gaya mereka. Kaca belakang mobil tim VOA pecah dilempar batu di salah satu lokasi pasar terbuka narkoba ini. Warga setempat menduga batu dilempar oleh bandar narkoba yang tak ingin terekam atau diidentifikasi pihak berwajib. Pemirsa, kurang lebih beginilah kondisi di Kensington Avenue di wilayah Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, yang memang kerap menjadi pasar terbuka untuk narkoba, utamanya jenis heroin dan opioid. Bahkan ada julukannya The Walmart of Heroin. Nah, belakangan ada jenis narkoba terbaru yang beredar yang efeknya kerap dijuluki sebagai efek zombie. Nama narkoba ini dikenal dengan Psilocin atau istilahnya trank. Kasus kematian overdosis akibat obat jenis Psilocin meningkat drastis hingga 1.100% di Amerika Serikat bagian selatan, menurut Badan Penegakan Narkoba DEA. Obat ini legal beredar di Amerika Serikat sebagai zat sedatif hewan dan mulai mewabah karena jauh lebih terjangkau dari heroin. Oh my God, it's more affordable now than ever before. When I was in the street, it was $10. Now, for $5, you could get the strongest stuff you'll ever get. It's fentanyl. Animal tranquilizer. Now for $4 or $5, you get the strongest stuff ever. It's like, I don't understand. Kami menemui seorang diaspora Indonesia yang sudah 15 tahun tinggal di Kensington. Ya, beginilah. Welcome to Kensington. Pindah ke kawasan ini di awal tahun 2000-an dari New Jersey karena biaya hidup yang lebih terjangkau. Diana Rawung mengaku kondisi Kensington Avenue dulu tidak semengkhawatirkan sekarang. Ya, jadi memang jadi daerah drug, jadi daerah kumuh, you know, not like America, ya. Tapi ya begitulah. We have to live with it. Tinggal bersama suami dan kedua anaknya di kawasan ini hampir 2 dekade, Diana Rawung yang biasa disapa Nova ini mengaku tantangan terbesar tinggal di kawasan ini adalah untuk menjaga anak-anaknya yang kini telah beranjak dewasa. Makanya saya selalu monitor lah anak-anak gitu. Monitor dari jauh sampai sekarang lah. Meski area tempat tinggalnya kerap dijuluki pasar terbuka narkoba terbesar di pantai timur Amerika Serikat, Nova tak berencana meninggalkan kawasan ini. Oh enggak, saya enggak nyesel. Enggak ada penyesalan.
tapi lebih berjaga-jaga. Kawasan narkotika hanya terentang sepanjang 1,5 kilometer di Jalan Raya Kensington Avenue. Pusat kota sekitar 10 km dari Kensington Avenue jadi destinasi wisata, pendidikan, dan juga sejarah yang terkenal di Amerika Serikat. Dari kota Philadelphia, Randy Wicaksana, Sharon Sumolang, dan Virginia Gunawan, VOA. Nah, Dulur, habis gini kita punya cerita-cerita lain soal masalah kota di Amerika Serikat, tapi sakwise sing Siji. Nah, lho sih nek jago larang kowe aku karo ning jine pinggir dalan tabrak ta ning ora ya? Ora, Iki cegatan tenang, kesini enggak tenang. salah tuh ya. Nah. Heeh. Nah, memang kota urban di Amerika Serikat lho, rame Rame. kayak ngene. Tapi ono polisi, Ono, tapi kita ambulan ae. mah polisi Heeh. ning. Tapi memang keramaian di kota-kota Amerika Serikat itu banyak banyak macam-macam ya, Cak. Polisi, ambulans, dan respons mereka, first responder ini itu memang cukup cepat ya, Cak ya. Bener, ini kayak misalkan itu podo saling mengejar angka yang paling rendah nih. Kayak New York jarene begitu telepon kuwi pirang menit wis teko. Ambulan atau polisi atau petugas liyane. Ya. Ngokor kudu arena enggak gelem kalah. Nah. 2 menit atau 3 menit setengah. Wah, hasil ngono nah. nggak Bersaing mau kalah ngono ya. kuwi. Tapi ya itu juga termasuk jadi salah satu masalah karena memang masalah-masalah kota itu banyak ya seperti Betul. tadi yang kita udah ceritakan, dan juga karena inflasi dan juga pasca pandemi itu banyak harga-harga yang naik ya, Cak ya. Termasuk sejenenge problem klasik aja ning masalah keterjangkauan omah utawa tempat tinggal. Dan juga tempat usaha ya. Tempat usaha juga. Biaya rental atau biaya sewanya itu jauh lebih tinggi sehingga harus mereka gulung tikar ya, Cak ya. Nah, kayak ngono kuwi. Nah, termasuk di kota New York itu juga salah satu yang mengalami peningkatan harga sewa yang sangat signifikan. Oh. Bahkan omah-omah itu ono sing naik sampai 400% loh, Cak. Oh, alah nek New York ya. Padahal zaman-zaman pandemi kan sempat mudun loh ning Mudun. kene. Nah, itu begitu mudun mergo mudun iku. Makanya mari Padha tuku pandemi. akeh ngono. Mari pandemi iki diundakno. Walah. Nah, ini ada masalah tersendiri yang terjadi di pecinaan kota New York yang memang terkenal ya, Cak ya, tempat bisnis, tempat orang jualan makanan. Pangan-panganan restoran enak-enak iku nek. Dan biasanya tuh dulu di situ tuh lebih murah dibandingkan daerah yang lain, tapi sekarang pasca pandemi jadi mundak. Nah, tonton dulu. Mabu Cafe di kawasan Pecinan atau Chinatown di kawasan Manhattan, New York ini ramai pengunjung. Kafe ini menyajikan makanan rumahan dan jalanan khas Hong Kong. Suasana ini 180 derajat berbeda dibandingkan saat pandemi melanda New York yang jadi epicentrum COVID-19. Kawasan Pecinan ini bak kota mati. 疫情呢，对我们来说是非常严重的。对，突然之间就没有游客了，然后客人也不来。我们之前在另外的餐馆有工作。 Saat ini saya berada di Canal Street, salah satu koridor pertokoan yang sibuk di kawasan Pecinan Manhattan, kota New York. Bisa dilihat ramai luar biasa kanan kiri saya. Dibanjiri oleh para pelancong luar negeri dan lokal yang ingin melihat tempat bersejarah di Pecinan dan juga menjadi surga belanja dan juga surga makanan yang nggak cuma lezat tapi juga ramah untuk kantong New York yang memang relatif mahal. Pada pandemi, kawasan ini sangat sepi dan bahkan Canal Street menjadi salah satu koridor yang terdampak ketiga terparah perekonomiannya di kota apel besar. Bahkan tingkat pertokoan yang harus gulung tikar saat pandemi mencapai 26%. Pengamat menilai ini terjadi karena pandemi memicu bias anti-Asia di Amerika. Ditambah lagi, akses untuk mendapatkan pendanaan pemerintah sangat terbatas untuk kelompok pengusaha Asia di Pecinan. They weren't getting access to funding coming from the city, from the state, for many reasons. The two main reasons being language barriers and technology barriers. Kawasan ini sangat tua, namun masih terus berkembang. Salah satu tantangannya adalah mempertahankan UMKM tua dengan ancaman gentrifikasi dari pengusaha yang lebih modern. We cannot lose the legacy of this neighborhood. I think that's why people gravitate towards Manhattan, Chinatown specifically, because it has stayed, so true to itself. And on the opposite end, you don't want it to be a neighborhood that is paused in time and kind of becomes a museum. Ini Doyer Street, salah satu jalanan tertua di Pecinan.
我们为什么选择唐人街呢？因为唐人街真的有很多元化的那个客源，有外国来的游客啦，也有当地的 local。为什么是选多尔街呢？因为多尔街有很长久的那个历史，我们都很喜欢。我不知道你们知不知道，我们昨天 Meski dengan generasi baru, namun Pecinan tetap bertahan dengan melanggengkan warisan bersejarah yang luhur di tengah gempuran modernisasi kota apel besar. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Kawasan Pecinan ning aku dhisik lek pas aku urip nek New York nis aku yo sering rono ning. Dadi golek panganan-panganan sing emang Asia ya. Ya, tapi memang itu salah satu keuntungannya tinggal di kota urban adalah semuanya ada ya, Cak ya. Ada. Panganan dari negara manapun itu pasti ada. Mau nyari barang apapun pasti ada. Bener. Sementara kalau di daerah pedesaan mungkin nggak kayak gitu. Ora nek ada sampean urip ning pedesaan Amerika ya tanggoe adoh. Dadi lek misalkan dadi gelandangan yo enak nek New York timbang nek nggon desa. Ngono. Lha nek nggon desa nek nggon kutha kan nek New York nek wong wae duit mungkin iso turu nek trotoar aman, lampune padang. Ya, apa lah misalnya mending nggak usah jadi gelandangan sampean iki. Nah, dalam house kini kita punya cerita lain soal masalah perkotaan di Amerika, tapi sakwise sing siji iki. Nah, Cak, adem-adem dikit ana Iya, ijo-ijone mana ya? Oh, jenenge kutha iki kadang-kadang ya memang masih terutama kutha Amerika ya, masih gede-gede ngene biasanya emang enek tempat-tempat sing tinggi hijau. Oh. Nek New York sampean ngerti jenenge ana kutha Central gede ku, Park. Central Park sing itu bener-bener dari paru-parune kutha kuwi. Terus kadang-kadang ya berusaha lah meskipun omah sing sempit-sempit ana kantor-kantor ki diwehi ngene niki penghijauan ngene. Dan juga ada beberapa inisiatif kota yang dilakukan itu, nek misalnya sampean bangun sak ngene, piro Kudu enek. persene, kudu ana ijo-ijone ngono lho. Pemene saiki kan tren jenenge urban farm. Nah, iki sejumlah rooftop utawa apa jenenge iki atape tembok gedung-gedung nek nggon kutha gede Amerika itu tinggi pertanian ning. Oh, iso di kebun. Kok Ya masak-masak iso ngono tinggi iso, Nek? sekalian terus nek kono sampean ngurip nek kono kare methik kare lalapan ngono. Lalapan. Nah, Dulur, kita mau ngomongin juga masalah urban yang lain itu adalah perubahan Apa? bisnis. Bisnis. Heeh, Apa iki? bisnis yang biyen Kok niku saya apik saya elek. ya Berubah ya? berubah ya. Kadang-kadang kan orang kalau bisnis butuh survive ya, Cak, butuh bertahan. Nah, Itu harus misalnya adaptasi sampean- ya, adaptasi juga itu. Nah, berpikir strategi opo sih? Visioner. Wah, apa neh iki? Nah, termasuk salah satunya like, misalnya sampean ngerti mobil limosin sing Limosin dibawa itu aku lho. pengen ya numpak kuwi, Bang. Oh, Enak iya. apa ora kuwi? Bek enak yo. Enak gitu, Tapi ya. nyetirnya gak enak soalnya Oh, dua-dua. karena sopir ya sampean kayak apa dir gak oleh iku. Khusus SIM ya. Oh, ngono? Heeh. Oh. Lah piye ceritanya apa kuwi? Nah, ini kalau misalnya dulu kan orang-orang banyak party atau pesta, terus kayak Keren. misalnya nganggone ku limosin ngono ya. Tapi sekarang mulai beralih. Orang-orang nggak lagi nyewa limosin. Dewa truk. Iya, Pak ya, kayak nang Kayaknya enak. Indonesia ngono ya. Senang terbuka. Kayak wong nele ngono terus naik truk ngono. Nah, tapi memang bagaimana caranya mereka sing duwe perusahaan limosin iki beradaptasi, Oh, Cak. bisa dialih fungsikan. Nah, dialihfungsikan jadi apa? Tantai, Dipantak, Dulur. Dulu jadi simbol kemewahan, kini limosin di Amerika Serikat justru malah sepi peminat. Misalnya perusahaan RMA Worldwide yang telah 35 tahun menyewakan mobil mewah lengkap dengan supir. Armada limosin perusahaan ini tadinya berjumlah 30 mobil, saat ini tinggal 2 limosin saja. There was a certain cachet to the idea of being in the back of a limousine. Over the years, things changed, right? It became something that was not looked down upon so much, but frowned upon in many ways. Menurut Asosiasi Limosin Nasional di AS, perubahan drastis terjadi setelah krisis keuangan tahun 2008. Then we would give them a free upgrade to the limo. And it all of a sudden said, you cannot send stretch limousines. We'd rather have 5 sedans there than one stretch limousine, just because it was sending the absolute wrong message. Robert Alexander berpendapat salah satu penyebab mobil limosin tidak lagi dilirik adalah karena generasi milioner Amerika kini memilih gaya hidup quiet luxury, alias gaya hidup sederhana daripada gaya hidup serba pamer yang sering terlihat dulu. The late 80s or something, showing your wealth was something you did. You had the Mont Blanc pen and the Rolex watch and the $5,000 suit,
And of course you were getting out of a stretch limousine. That was the lifestyle you were trying to promote. Meski rendah, namun permintaan untuk sewa kendaraan jenis limosin masih ada. Bukan untuk pesta, melainkan untuk prosesi pemakaman. Salah satu alasan kenapa mobil limosin panjang kini kalah saing adalah karena jenis mobil lainnya yang lebih kecil namun gak kalah mewah. Selain ada interior desainnya yang sudah ada fitur-fitur mewah seperti jok kulit hingga teknologi-teknologi kekinian yang disematkan ke dalam mobil. Alasan lainnya adalah mobil yang lebih kecil dan mewah lebih gampang parkir di kota-kota besar. Dari New York yang sering macet dan susah cari parkir, Randy Wicaksana dan tim VOA. Ini menarik ya, salah sini tinggi penguburan ini, tinggi mobil jenazah, Wowo. Lek sampean habis naik mobil limosin itu terus ternyata habis bawa jenazah sampean wedi apa ora? Oh enggak masalah kan bersih isa. Oh, kok ana setane mencolok. Keri nek kono, Iya. demit ya sampean iki mah ngono-ngono kuwi ya. Aku tapi lagi piye lek aku pengen lho sampai sekarang orang kelakon aku numpak limosin. Golek momennya apa momentume apa orang kelakon ya. Sampean tak pesakno. Pesta apa? Pesta apa ya? Pesta apa lah nanti digawe pokoke sing di gue alasan sing pas usah gawe limosin. Wah, nah dulu habis ini kita mau belajar bahasa Inggris untuk jaket neko-neko tapi sakwise sing siji iki. Kok sampean kon milih misalkan, urip nek kutha apa nek desa sampean kan emang wong kutha Surabaya to. Pilih endi misal jeneng atimu iku? Aku sakjane ya nang kutha, Cak. Nang kutha ya. Heeh, soalnya lek misalnya aku nang desa, bingung kok aku lapo-lapo. Desa kono internet barang-barang kok. Ya. Sampean nek desa pun sak nek Indonesia kening, iso sampean dulur-dulurku nek kampung Kediri kono iso pesen sing jenenge online kuwi teko desa barang. Iya. Wah. Dadi saiki lek masalah barang yang barang-barang diinginkan. Itu iso. Tapi perasaannya, Cak. Perasaan. Jadi lek misalnya ndek kutha iku kadang-kadang lek sampean bosen, iso nang ndi ae pasti ono hiburane to. Iya, misalkan nang taman apa nek pinggir kali. Atau pasti ada acara-acara. Di sini juga ada museum itu lumayan banyak di sini. Dan kebiasaan di kota besar itu memang membuat aku tuh lek misalnya bergerak iku luwih cepet timbang wong-wong ndek desa, Cak. Lek desa emang enggak gampang lah ya. Sekarang kan kadang-kadang wah wisata desa, meromantisir suasana desa, padahal orang Indonesia itu nggak seindah yang dibayangkan. Dan juga nanti malah ngerusak. Nah, dulur, kita mau belajar bahasa Inggris dulu dalam English in a Minute. Welcome to English in a Minute. A trip to faraway beaches or mountains is great, but staying close to home can be fun too. Staycation. Jonathan, do you have any plans to travel for the long weekend? Nah, I'm going to make this holiday a staycation. My last vacation outside the city was a lot of work. Well, I hope your staycation is a lot of fun. Hey, like the song, Staycation, all I ever wanted. Staycation meant to be spent at home. Okay, enough. A staycation is a vacation spent visiting places in your local area. It combines the words stay and vacation. And that's English in a Minute. Saiki gilirane jagat neko-neko. Aturan nganggo masker wis dicabut, tapi arek-arek nom nang Jepang duwe masalah nyar lur, mesem. Mergo suwe nganggo masker, saiki akeh sing bingung piye mesem sing bener. Makane percaya apa ora, saya akeh arek nom sing melok pendidikan mesem supaya meseme sempurna kaya putri Gunung Fuji. Kok mesem tok? Lah apa ora kursus piye carane meringis sisan lur? Iki masih kebal entup tawon ta. Sakjane ya ora lur. Abdul Jamal Al-Ghori teko Yaman iki lagek promosi video madu sing diproduksi bener-bener asli lan rasane paling jos sak donya. Dikroyok puluhan ewu tawon, dekne ngaku kadang ya dientup lan masih lara, sing penting ojo panik. Dekne kepeksa promosi iki mergo gara-gara perang produksi madune angel diekspor.
Lek tahun das ya mikir-mikir sik lir. Koboi nunggang jaran iki ngerti-ngerti muncul teko semak-semak nguber sapi ucul sing mlayu nang dalan. Polisi sempat nutup dalan iki supaya koboi iki beraksi lan akhirnya iso nyencang sapi sing isih remaja iki nganggo tali lasso. Ternyata nok dunia sapi ya ono kenakalan remaja lur. Nah, Cak, ngomong-ngomong sampean tadi lah ngomong soal turis ya, Cak. Iya, Ya? mbok akeh turis nek kene ya. Heeh, Mergo DC, Washington DC ku ning ternyata salah satu kutha nek Amerika sing dadi jujukane turis. Ibu kota politik ya, akeh Ya. museum-museum, akeh tempat-tempat gedung-gedung pemerintah, gedung putih ngene Pak Presiden. Iya. Sama DPR, Capitol Hill gitu ya. Lah pasti sampean penasaran kok. Misalnya sampean penasaran orang nang Jakarta ngono lho, nonton Monas ngono lho. Iya, lah kondisi kan zaman dhisik aku SMA kan ya pengen lek piknik rono ning. Masih koyo semrawut tapi kan wah seneng yang ibu kota negara. Megah. Apalagi juga di TV-TV itu kan banyak yang menunjukkan kayak wah iki lho keren ngono lho. Ya itulah makanya apapun ya di Indonesia orang tuh pasti gemeruduk lek baru lulus sih nek nggon nyangkun Jakarta leng. Nah, Iya. Amerika nggak seperti itu ya karena banyak pusat-pusat kota. Benar. Kotanya terpencar-pencar. Iya. Nggak semuanya lulusan yang kuliah misalkan yang daerah itu melayani nang nggon New York utawa ngendi enggak San terpencar-pencar nang nggon Tergantung LA juga. dan tergantung industrinya juga ya, Nah, Cak ya. Jadi setiap daerah itu punya industrinya masing-masing yang Benar. dikembangkan. Cak wong iku gak ngumpul nang satu Iya, tempat. sampai pengen dadi bintang film iku Nang neng Los Angeles. Sampai pengen dadi ahli atau dagang keuangan dan sebagainya neng Wall Street neng New York, nang dindi ae dulur. Nah, dulur sudah 30 menit kami menemani sampean. Like, misalnya sampean dua pertanyaan atau pengen tahu cerita apa-apa Iya, sing nih. nang Amerika langsung dikirim ke email warung@voanews.com. atau neng media sosial Twitter, ono YouTube, ono Instagram juga. Facebook yo Kata jual kuncine? Kata kuncine VOA Indonesia mesti ketemu dul. Nah, dulur dari Washington DC aku Ning Cini. Aku tak Supri. Jangan pamit dulur.